Rakaman tular di media sosial memaparkan wanita itu melakukan tarian pelik sambil memakai pakaian ketat. Tarian pelik itu dilakukan dengan iringan muzik yang rancak serta lampu berwarna-warni seolah-olah Aceh, Mira Ulfa. Jadi sorotan setelah videonya membaca ayat suci Al-Quran dengan iringan musik DJ viral di media sosial. Bukannya dia tahu ya, itu bakal dianggap nggak menghormati lafal yang disucikan bagi umat Islam. Baca taus dan bismillah itu lazimnya dilakuin dengan Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh, atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan di tag di TikTok Mas Farhan ataupun video yang sudah Mas Farhan jumpai ketika nengok-nengok, scroll-scroll di media sosial. Apa dia para sahabat dan teman-teman yang saat viral saat ini? Seorang selebgram yang berasal dari kampung yang terkenal dengan agama muslimnya yang kuat dan juga banyak ulamanya di sana para sahabat dan teman-teman, menyalahgunakan sebuah media sosial dalam akun live-nya di TikTok para sahabat dan teman-teman. Dan mestinya kalau di TikTok banyak orang yang menggunakan untuk live dan juga PK-PK dan juga komal-komal dan juga banyak lagi konten-konten yang berbasis dengan lelucon atau dikasih gift lari 100 meter, ada juga yang joget-joget dan lain halnya dengan konten selebgram yang viral sampai ke Malaysia ini para sahabat. Dan di sini mbaknya ini menggunakan tudung dengan berpakaian muslim, tapi di dalam roomnya itu menggunakan sound DJ. Dan mungkin kalau di DJ yang Mas Farhan scroll di TikTok itu, yang kadang-kadang lalu di beranda Mas Farhan, yang DJ itu disebutin namanya gitu, yang orang request gitu. Tapi lain halnya dengan orang yang viral selebgram dari Aceh ini para sahabat. Di sini ketika musiknya diputar dan juga mereka stop juga, malah melantunkan ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan DJ gitu kan, musiknya DJ dan di stop lagi Bismillahirrohmanirrohim gitu. Katanya mereka yang mungkin dalam filmnya mereka wow gitu kan, tapi lain halnya dengan para netizen terutama yang muslim, malah muak menengok konten-konten seperti itu para sahabat, karena yang dibawa itu agama. Dan mungkin kalau memang membuat konten tentang musik juga dengan irama musik, gak usah lah pakai menyebut-nyebut dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran gitu ya para sahabat. Dan para sahabat penasaran sampai ke Malaysia beritanya ini diliput di TV internasional. Jangan lupa tonton sampai habis biar tidak salah paham. Ini dia videonya. Mira Ulfa. Jadi sorotan setelah videonya membaca ayat suci Al-Quran dengan iringan musik DJ viral di media sosial. Dalam siaran langsung TikToknya, Mira tampil mengenakan hijab, namun memadukannya dengan pakaian yang ketat. Ia bahkan berjoget mengikuti irama musik yang segera memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Tindakan tersebut dianggap tak hanya mencederai norma agama, tapi juga adat istiadat Aceh yang dikenal menjunjung tinggi kesopanan. Publik pun melayangkan kritik pedas, termasuk pada busana Mira yang dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai kesantunan seorang wanita berhijab. Merespons hal tersebut, Mira akhirnya muncul dalam sebuah video klarifikasi. Dengan nada penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada masyarakat
terutama warga Aceh, atas perbuatannya yang dinilai tidak pantas. Mira berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkomitmen untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Kok ada ya orang bikin konten dengan iringan musik DJ terus baca ta'awuz dan bismillah? Sengaja usil dan pengen viral. Nama orang yang bikin konten itu Mira Ulfa, selebgram dari Aceh. Dalam siaran langsungnya, Mira baca lafal ta'awuz dan bismillah dengan irama layaknya qori atau pembaca Al-Quran dengan iringan musik DJ. Dalam live itu juga, Mira tampil berhijab dengan kaos ketat. Videonya langsung viral di medsos dan bikin geger. Menurut sebagian netizen, Mira udah ngelakuin hal yang gak menghormati norma agama dan budaya. Bahkan banyak orang nyebut ini penistaan agama, apalagi dia sambil joget dan pakai musik DJ. Tapi sebagian netizen mencoba membela Mira. Dia cuma baca bismillah, gak ngaji kok, kata satu netizen. Kritik gak cuma soal joget atau musik DJ, tapi juga pakaian Mira yang dianggap gak sesuai sama nilai kesopanan, terutama di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Netizen asal Aceh marah ngelihat konten Mira itu. Gara-gara konten Mira itu juga nama Aceh jadi trending. Setelah video itu viral, Mira minta maaf lewat video klarifikasi. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh dan semuanya atas kesalahan saya saat live di Instagram, katanya. Mira juga ngaku menyesal banget dan janji mau jadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Tapi tetap aja, apa yang udah dia lakuin bikin banyak orang gak bisa terima gitu aja. Apa yang dilakuin Mira emang gak bisa ditoleransi. Apa sih maksudnya sengaja dan usil membaca ta'awuz dan bismillah layaknya qori di tengah-tengah live itu? Bukannya dia tahu ya itu bakal dianggap gak menghormati lafal yang disucikan bagi umat Islam. Baca ta'awuz dan bismillah itu lazimnya dilakuin dengan penuh hikmat, hormat, dan kekhusyuan. Beda ceritanya kalau dia membaca ta'awuz dan bismillah dengan rasa hormat dan khusyuk di awal live. Netizen pasti nggak bakal mempersoalkan. Nah, kita jangan terlalu gampang menuduh orang melakukan penistaan agama, apalagi menekan hukum untuk segera menindak pelakunya dan menjebloskannya ke penjara. Memang apa yang dilakuin Mira itu udah di luar batas toleransi. Tapi mengingat Mira sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf, itu udah lebih dari cukup. Sanksi sosial udah lebih dari cukup alih-alih sanksi pidana. Apalagi pasal penodaan agama itu pasal karet, dan umumnya yang dijerat pasal itu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial dan politik. Di sisi lain, kasus ini harus jadi warning penting bagi konten creator ketika membuat konten. Kalau mau live atau bikin konten, silahkan aja. Itu bagian dari hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi kita. Tapi tolong pastiin isinya benar-benar dipikirin, objektifnya apa. Tanyakan juga ke diri sendiri, apakah konten ini pantas, apakah ada pesan yang ingin disampaikan konten yang kita buat. Bukan asal bikin konten yang viral atau ramai aja dan nggak dihitung dampaknya. Harus selalu diingat, konten creator itu punya tanggung jawab moral setiap membuat konten. Yuk bijak dalam membuat konten. Seorang wanita di Aceh, Indonesia menerima kecaman ramai selepas membaca ayat Al-Quran sambil berjoget menerusi siaran langsung di laman TikTok. Rakaman tular di media sosial memaparkan wanita itu melakukan tarian pelik sambil memakai pakaian ketat. Tarian pelik itu dilakukan dengan iringan muzik yang rancak serta lampu berwarna-warni seolah-olah berada di kelab malam. Wanita itu dengan santai melantunkan potongan ayat Al-Quran dengan nada lemah gemalai. Rakaman itu menimbulkan kemarahan ramai netizen di ruangan komen. Seorang selebgram asal Aceh ini menjadi sorotan publik pemirsa setelah videonya membaca ayat suci Al-Quran dengan iringan musik DJ dan ini viral di media sosial. Nah, dalam siaran langsung di media TikTok ini, selebgram asal Aceh terlihat mengenakan hijab dipadukan dengan baju ketat dan celana pendek, kemudian sambil berjoget mengikuti irama musik. Masyarakat Aceh menilai tindakan dan pakaian yang dikenakan sang selebgram tentunya tidak hanya melanggar norma agama, namun juga melanggar budaya daerah Aceh yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Video ini sudah viral seluruh Indonesia dan katanya sang DJ berasal dari Aceh dan sudah membuat video permintaan maaf untuk masyarakat Aceh dan seluruh muslim di Indonesia ya. Permohonan maafnya kita terima, tapi proses hukum tetap berlanjut supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini ya, melecehkan bacaan-bacaan suci menurut orang kita Islam
di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Pesan saya kepada seluruh konten kreator yang berasal dari Aceh, jagalah nilai-nilai budaya Islam yang sudah diterapkan kepada kita dari nenek moyang kita, indatu kita. Bek tak pegadah marwah tanyo gara-gara ingin terkenal di media sosial. Sama-sama tak jaga marwah yang kubah indatu. Salam metuah saudara dari Aceh Rayu. Waduh, memang parah ya para sahabat. Kok bisa ya kalau di kampung Mas Farhan ini yang viral-viral, yang kelakuan yang memang tidak pantas untuk ditiru, yang mungkin kemarin kan yang jamaah haji dari Indonesia dengan Malaysia ini perbedaannya sangat jauh, berbeza dengan pasal agama, kalau berbanding dengan negara Mas Farhan kerja sekarang ini. Memang Mas Farhan angkat tangan para sahabat, memang Mas Farhan memang beragama Islam. Di kampung Mas Farhan itu ketika pergi bekerja dekat Malaysia ini, satu hal contoh dalam solat tarawih. Mungkin kalau solat tarawih di kampung Mas Farhan mungkin disesuaikan dengan aktiviti oleh orang kampung gitu, karena aktiviti orang kampung itu kan petani gitu, kerja keras. Jadi ketika sholat tarawih itu dilakukan dengan lama, dengan iringan bacaannya dengan merdu, nanti orang tidak mau tarawih para sahabat dan teman-teman, karena alasannya masyarakat katanya banyak yang capek, pengen cepat-cepat juga pulang. Dan mungkin boleh masuk akal juga, tapi jangan terlalu cepat ya, harus ada tumak ninah gitu kan. Tapi lain halnya kalau Mas Farhan ketika berada di Malaysia, kalau sholat tarawih itu kayak sholat biasa, anteng gitu kan. Sholatnya itu dengan lantunan ayat suci Al-Qur'annya begitu merdu gitu. Tak sama memang kalau masalah agama Mas Farhan angkat tangan. Tentang agama Islam ini lain pembawaannya para sahabat dan teman-teman, lain mungkin beda kampung, mungkin lain yang macam itulah. Tapi yang selebgram yang viral ini memang banyak berkomentar pedas. Kalau memang menurut Mas Farhan, kalau memang suka dengan dugem-dugem, suka musik-musik gitu kan, apalagi suka musik-musik DJ malah dicampur dengan lantunan ayat suci Al-Quran gitu kan, banyak yang tak terima. Banyak, terutama di Indonesia itu banyak yang menganut agama Islam, mayoriti 80% agama Islam kalau di kampung Mas Farhan gitu, di Indonesia lah gitu kan. Jadi kalau ada perempuan seperti itu kan memang dihujat, tiba-tiba nanti sudah minta maaf gitu kan, apabila sudah viral, sudah famous, tiba-tiba sudah minta maaf. Semoga sajalah menjadi pelajaran bagi anak-anak muda yang di kampung Mas Farhan juga. Hal-hal yang negatif tak perlu disebar luas di media sosial, seperti nanti akan jadinya viral dengan membuat konten-konten yang bersangkutan dengan agama. Kan sekarang sudah viral. Sebenarnya kalau orang yang memberi seperti Mas Farhan Reaction ini memberi nasihat kepada yang lain agar tidak ada orang yang meniru seperti ini, harus menjadi pelajaran gitu kan. Jadi Mas Farhan menyampaikan kepada rekan-rekan Mas Farhan dan terutama sahabat-sahabat Mas Farhan, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini, karena apa ya, itu bertentangan dengan agama ya para sahabat dan teman-teman. Jangan dilakukan hal seperti itu. Jadi mungkin videonya sampai di sini, semoga jadi pelajaran bagi para Islam terutama yang kaum hawa-hawa ini. Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang sudah berpakaian muslim tapi dengan menonjol gitu, menampakkan auratnya itu, aduh lah Mas Farhan angkat tangan lah. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan berdiri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.